pastinya kalian bisa membuatnya sendiri daripada kalian mengeluarkan budget puluhan juta untuk mendapatkan mesin ini. Dan mesin ini saya pernah coba, di waktu 1 menit bisa memecahkan cangkang pala sebanyak 1 kilo. Halo Ampas Kopi, hari ini saya ingin berbagi kepada kalian dan khususnya untuk para petani pala dan kemiri di seluruh Indonesia. Mungkin sudah lama Anda mencari mesin pemecah cangkang pala, namun harganya sangat mahal. Pastikan kalian memiliki ide untuk merakit sendiri, namun tidak tahu bagaimana caranya. Seperti apa sistem yang bekerja di dalam tabung ini? Di sini ada mesin pemecah cangkang pala yang kami rakit 3 bulan yang lalu dengan bahan-bahan seadanya atau bahan-bahan limbah. Oke, hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian komponen-komponen apa yang saya gunakan, kemudian sistem kerja di dalam ini seperti apa. Oke, tidak perlu berlama-lama, ikuti terus video ini. Di sini saya perlihatkan kepada kalian satu persatu komponen apa saja yang saya gunakan pada mesin pemecah cangkang pala ini. Pertama kita mulai dari atas. Di sini adalah pipa besi, lubangnya itu bisa masuk biji pala atau kemiri. Nah, sebenarnya di sini ada corong, tapi corongnya saya belum pasang. Kalian juga bisa nanti menggunakan corong plastik yang dijual di pasar-pasar yang mungkin kira-kira harganya 15 ribuan. Kemudian saya menggunakan tabung preon. Nah, ini tabung preon yang biasanya warnanya itu biru muda. Kemudian saya menggunakan dap air yang bekas. Ini semua saya dapat dari loakan. Ya. Kemudian di sini ada adaptor penyambung as dap dengan as yang ada di dalam tabung ini. Nanti sebentar kita lihat bersama. Kemudian kaki-kakinya ya menggunakan besi kotak, dan ini dimmer ini berfungsi sebagai pengatur kecepatan putaran dari dinamo agar temponya itu bisa disesuaikan sesuai kondisi buah pala atau kemiri. Oke, tentunya kalian penasaran melihat bagaimana sistem di dalam ini. Oke, sekarang saya buka-bukaan kepada kalian. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman petani pala dan kemiri. Kenapa saya harus memberitakan kepada kalian sistemnya di dalam? Pasti kalian selama ini berselancar di YouTube atau di sosial media yang lainnya untuk mencari tutorial atau cara membuat mesin pemecah pala ini. Saya bisa pastikan kalian tidak akan mendapatkan, tidak ada video yang menyajikan tentang seperti apa sistem mekanik yang bekerja di dalam ini. Semuanya menyajikan barang yang jadi dan mereka itu menjual. Dan hari ini saya tidak akan menjual, tetapi saya ingin berbagi caranya agar supaya petani pala dan kemiri di seluruh Indonesia itu bisa berinovasi dan bisa jadi akan mengembangkan lebih baik daripada mesin ini. Oke? Sekarang saya akan buka bautnya dan saya akan perlihatkan. Oke. Di sini saya kasih tiga kuping untuk sebagai penahan ya. Dan masing-masing saya kancing menggunakan baut yang ukuran 12. Mecah cangkang pala dan kemiri skala rumahan ini sangat membantu sekali dan tidak terlalu berat. Anak kecil pun bisa mengerjakan kerjaan pada saat memecahkan cangkang pala dan kemiri. Nah, seperti ini sistem yang bekerja di dalam ini hanya seperti wire atau baling-baling. Nah, namun di sini saya hanya memberikan 2 wire ini sebagai pemukul. Jadi sistem kerjanya ini sebagai pemukul, manakala
misalkan buah pala itu jatuh dari lubang corong ini, langsung mengenai sistem pemukul ini. Ini kita lihat. Langsung mengenai sistem pemukul ini. Jadi, ketika buah pala, kita contohkan seperti mur ini, ketika terkena pemukul ini, dia akan terlempar ke dinding. Dinding yang ini, pasti kulitnya itu akan retak atau pecah dan jatuh ke bawah, keluar lewat komponen corong ini. Oke? Tapi mohon maaf, saya tidak melakukan simulasi karena buah palanya lagi kosong dan buah kemirinya lagi kosong. Kebetulan di tahun ini, awal tahun ini belum panen, jadi saya hanya mensimulasikan. Tapi kalau kalian ingin melihat video-video simulasi dari mesin-mesin ini, silakan, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi video ini, ya. Oke. Kita lihat dari dekat. Kita lihat dari dekat dulu ya. Oke, supaya teman-teman semua paham. Seperti ini dia. Sistemnya di dalam. Nah, ini pertanyaannya kenapa saya lapisi karet? Karena biasanya isi pala yang sudah pecah cangkangnya itu bisa melukai buah biji pala itu. Nah, makanya saya lapisi dengan karet ban dalam. Sebenarnya ini juga kemarin saya lapisi. Nah, rencana saya baru mau buat ulang. Tapi intinya seperti inilah. Entahkah pun ada pengembangan yang lain, silakan teman-teman mengembangkan sendiri dengan inovasi sendiri. Inovasi itu lebih baik, Pak, daripada kita harus menjadi masyarakat yang konsumtif. Mending kita mencoba belajar untuk menjadi masyarakat yang produsen. Oke? Nah, di dalam ini, di bawah dari baling-baling ini saya menggunakan akrilik. Kalian juga bisa menggunakan di sini besi plat yang kalian bulat, yang kalian bisa bentuk bulat sesuai ukuran tabung preon ini. Dan kalian miringkan ke arah komponen corong ini. Jadi fungsinya hanya sebagai lucuran saja, supaya buah pala atau buah kemiri yang sudah terkelola atau sudah pecah itu jatuh dan terlucur di komponen corong ini. Oke, kemudian kalian juga jangan lupa melapisi dinding-dinding yang tajam ini dengan double tip ya, agar kualitas biji pala yang sudah diproses, yang sudah dipecahkan cangkangnya itu tidak luka. Nah, karena sangat berpengaruh di harga ya. Oke, saya coba cok dulu. Oke, kita coba hidupkan dalam keadaan seperti ini. Nah, ini teman-teman, saya sudah sambungkan ke listrik, namun baling-baling pemukul pada mesin ini belum bergerak. Nah, di sini kita harus setel di dimmer. Nah, di dimmer ini ada setelan yang ketika kita putar sesuai ukuran akan mengatur tempo. Oke, saya naikkan ke 1, belum bergerak. Kedua, belum bergerak. Ketiga, ya, dia akan bergerak. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ya. Namun teman-teman juga ketika mesin ini sudah jadi kalian rakit, untuk mendapatkan kualitas pecahnya cangkang pala dan kemiri, menjaga kualitas biji yang sudah terkelupas cangkangnya,
Maksud saya, untuk mendapatkan kualitas biji pala atau kemiri yang baik ketika mesin ini bekerja, kalian bisa menyetel pada dimmer ini. Apakah dimmer terlalu kencang? Jadi sebelum itu kalian coba dulu satu-satu buah, satu-satu biji. Ketika dapat normalnya, baru kalian sudah mulai menggiling dalam kapasitas banyak. Jadi setelannya di sini, mau cepat atau lambat. Biasanya kalau terlalu cepat mengakibatkan kerusakan pada biji pala. Jadi temponya itu dia, kalau saya biasa menggunakan temponya di 2,3. Nah, 2,3. Nah, tuh. Jadi 2,3 maksudnya di sini. 2,3. Nah, seperti inilah temponya. Temponya seperti ini. Oke. Pastinya kalian bisa membuatnya sendiri. Daripada kalian mengeluarkan budget sekitar puluhan juta untuk mendapatkan mesin ini. Dan mesin ini saya pernah coba. Di waktu 1 menit bisa memecahkan cangkang pala sebanyak 1 kilo. 1 kilogram cangkang pala. Pala yang masih ada cangkangnya. Oke. Sangat sederhana sekali. Hanya menggunakan bahan limbah dari tabung preon. Kemudian tabung preon itu memiliki telinganya, jangan kalian potong. Kalian hanya menambah besi plat sebagai tatakan atau dudukan dari mesin dap air ini. Oke. Kaki-kakinya bebas, terserah mau kaki 4 atau kaki 3. Dan memiliki komponen corong keluar di posisi samping. Oke. Jadi kira-kira hanya seperti itu yang bisa saya informasikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ikuti terus channel ini agar teman-teman bisa dapat informasi dari Ampas Kopi Celebes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.